Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini, kita punya serangkaian materi yang menarik banget dari Anda. Semuanya ini ngebahas soal satu inisiatif pendidikan dari Indonesia, namanya Dreamy. Betul. Kita ada deskripsi dari repo kodenya, terus ada rencana pengembangannya juga, sama info dari web sekolahnya langsung. Lengkap lah. Dreamy ya, akronimnya aja udah unik. Dunia RPG Edukasi Anak Mardiwana. Langsung kebayang ya arahnya mau kemana. Menggabungkan game role-playing sama edukasi. Tepat sekali. Nah, misi kita kali ini dalam penjelajahan materi ini ya, kita mau coba kupas tuntas gitu. Gimana caranya? Sebuah SMK, ini SMK Mardiwana Cikembar, nyoba sesuatu yang bisa dibilang radikal lah ya. Pakai konsep gamifikasi, tapi spesifik banget. Elemen dari game RPG kayak Dungeons and Dragons gitu, buat mengubah suasana sama cara belajar di kelas mereka. Wah, seru ini. Ini bukan teori doang loh, tapi bener-bener dipraktekin. Jadi buat Anda, nih, yang mungkin penasaran sama cara-cara baru buat belajar, atau lagi nyari momen aha, wah, ini pasti bakal bikin penasaran. Iya, ini studi kasus yang detailnya kayak banget soal implementasi gamifikasi. Sumber-sumbernya ini bikin kita bisa ngelacak gitu. Dari konsep dasarnya, teknologi yang dipakai, terus mekanisme spesifiknya gimana. Sampai rencana ke depannya ya. Betul, sampai ambisi masa depannya. Kita bakal fokus nih ngebahas gimana elemen-elemen kunci RPG, kayak yaitu tadi narasi, pengembangan karakter, sistem poin, tantangan, bahkan sampai elemen sosialnya. Oh, ada elemen sosial juga? Ada. Gimana semua itu dirajut jadi satu dalam proses belajar sehari-hari di SMK ini. Oke, menarik. Ayo kita langsung bongkar aja. Apa sih sebenarnya Dreamy ini? Ya kayak namanya tadi ya, usaha buat bikin semacam dunia lain gitu di dalam kelas. Dunia alternatif. Mengubah rutinitas belajar yang mungkin gitu-gitu aja, jadi petualangan epik. Nah, di balik layar ini, ada tokoh utamanya nih, Mas Panji Purnomo. Ya. Disebutnya sang pencipta sekaligus Dungeon Master. DM lah ya kalau di D&D, pemandu ceritanya gitu. Betul, pengendali gamenya. Bahkan ada karakter pendukung unik lagi, namanya Inem. Katanya asisten pribadinya si DM. Wah, ini udah kayak beneran bangun cerita ya dari awal. Persis. Penggunaan istilah D&D ini emang bukan cuma hiasan, tapi jadi kerangka strukturnya gitu. Inti konsepnya ya siswa tuh bukan lagi sekedar siswa. Tapi jadi petualang di dunia Dreamy, mereka bisa milih peran atau kelas. Di sumbernya disebut ada prajurit, penyihir, sama penyembuh. Mungkin ya, masing-masing punya kelebihan kekurangan sendiri dalam konteks belajarnya. oh gitu ya, kayak di game beneran? Iya, terus mereka punya atribut karakter yang dinamis, bisa berubah-ubah. Ada HP, health points. Ada MP, mungkin ini buat skill khusus ya, mana points. Terus ada level XP buat progresnya. Betul, experience points sama koin. Nah, ini koin sebagai mata uang di dalam gamenya. Wah, ini keren sih. Jadi progres siswa itu rasanya lebih personal ya, lebih hidup. Bukan cuma angka nilai di rapor. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi di baliknya nih, ada sentuhan unik lagi katanya di deskripsinya. Iya, ini salah satu yang menarik nih dari deskripsi repo-nya. Teknologi dasar yang dipakai kan HTML, CSS, sama JavaScript ya. Standar web lah ya. Nah, itu nggak cuma disebutin teknis aja, tapi dipersonifikasi. Jadi karakter NPC, non-player character, di dunia Dreamy. Oh ya, jadi apa aja tuh? Ada HTML, dia jadi sang arsitek yang bangun struktur dunianya. Terus CSS jadi sang desainer interior yang bikin tampilannya cakep. Nah, JavaScript-nya ini jadi sang penyihir kehidupan. Wah, penyihir kehidupan. Keren. Iya, yang kasih logika sama interaktivitasnya, gitu. Personifikasi kayak gini mungkin bikin konsep teknis jadi lebih gampang dicerna ya. Apalagi nih buat anak SMK jurusan RPL. Bisa jadi banget. Selain itu, pilihan teknologinya sendiri, HTML, CSS, JS, ini kan ya itu tadi, teknologi web standar. Artinya fundamental, gampang diakses, sumber belajarnya banyak. Dan bisa dikembangin lagi ya. Potensial banget buat dimodif atau dikembangin lagi. Mungkin malah sama siswanya sendiri nanti. Ini sejalan lah sama semangat belajar praktek di SMK. Masuk akal. Nah, kita lihat dampaknya ke siswa sehari-hari dong. Atribut karakter mereka tadi kan nggak statis ya, naik turun gitu. Benar sekali. Atributnya ini naik turun tergantung aksi mereka di kelas. Tapi aksinya ini dibingkai ulang jadi aksi di dunia game. Contohnya gimana tuh? Misalnya jawab kuis.
Di sini disebutnya gulungan sihir. Nah, itu bisa nambah XP atau koin. Terus ngerjain tugas, mungkin naikin level. Tapi ada juga nih konsekuensi negatif yang unik. Apa tuh? Sumbernya nyebutin secara eksplisit kalau ketiduran di kelas, itu bisa bikin HP siswa berkurang. Serius? Wah, itu langsung kena ya hukumannya? Iya, langsung ngaitin perilaku di dunia nyata sama status di dunia game. Wah. Kalau HP-nya rendah terus gimana? Ini nih, nyambung ke salah satu fitur paling unik yang Anda share. AI pendamping, namanya Ivy. Ivy. Ini elemen yang mencolok banget sih. Jadi setiap siswa, si petualang ini didampingi AI personal namanya Ivy. Oke. Deskripsinya itu puitis tapi lucu gitu. Roh agung yang bersemayam di pot bunga. Ternyata dia anaknya Inem, asisten DM tadi. Anaknya Inem ada-ada aja. Iya, sifatnya katanya ceria tapi usil. Nah, fungsinya ganda. Dia bisa jadi tutor AI, bantu jawab pertanyaan pelajaran, tapi juga jadi teman virtual yang punya kepribadian. Dan kepribadiannya ini ada sentuhan lokalnya ya. Di sini nih bagian yang gokil sih menurut saya. Kalau HP siswa rendah, Ivy ini bisa ngeledek pakai bahasa Sunda. Iya bener. Ada kutipannya lagi, goblok, geti sakitu deui teh wani-wani maju. Itu artinya, bodoh, darah tinggal segitu kok nekat maju gitu kan ya. Kira-kira begitu. Ini pendekatan yang, ampun, nggak biasa banget buat AI pendidikan. Luar biasa sih ini. Ini emang eksperimen yang menarik ya dalam desain interaksi AI. Jadi dia gabungin fungsi kognitif, yaitu tadi jawab pertanyaan, terus fungsi afektif, kasih semangat, atau ya dalam kasus ini ledekan jenaka gitu ya. Sama elemen budaya. Betul, sama elemen kultural, pakai bahasa daerah. Tujuannya jelas lah ya buat ningkatin engagement siswa, biar interaksi sama sistem belajarnya kerasa lebih hidup, nggak gitu-gitu aja. Tapi sebentar deh, ngeledek siswa gitu meskipun mungkin niatnya bercanda ya. Apa nggak ada risiko malah bikin down atau ada yang tersinggung gitu? Nah, itu dia. Sumbernya ada nyinggung nggak soal ini? Gimana penerimaan siswanya? Sumbernya nggak sampai merinci reaksi spesifik siswa sih, tapi ini jelas poin yang ya patut dipertimbangkan banget lah dalam implementasi dan evaluasinya nanti. Efektivitas humor atau ledekan kayak gini kan bisa subjektif banget ya. Tergantung budaya kelasnya juga kali ya. Desain gamifikasi itu perlu diuji terus disesuaikan lagi dengan hati-hati. Tapi ya, dari sisi desain, ini usaha yang berani sih. Menciptakan AI yang nggak cuma fungsi, tapi juga memorable. Bener banget, ini pasti bikin interaksi sama AI jadi nggak terlupakan. Oke, selain Ivy nih, gimana sistem penilaian sama latihannya di gamifikasi? Ada beberapa mode pertarungan atau tantangan yang disebutin. Pertama, ada party rate versus monster. Party rate, kayak di game MMORPG gitu? Iya, mirip gitu. Jadi satu kelas atau disebutnya guild ya, kerjasama buat ngalahin monster soal yang dikasih sama guru CDM. Ini kan dorong kolaborasi tim ya. Oke, terus? Kedua, ada solo dungeon AI. Ini siswa bisa latihan sendiri ngelawan AI yang ngasih soal tanpa batas. Katanya sih pakai Google Gemini buat sumber soalnya. Jadi buat latihan mandiri. Wah, canggih juga ya pakai Gemini. Terus yang ketiga? Ketiga, AI Quiz Coliseum. Ini semacam arena duel quiz gitu, satu lawan satu ngelawan AI. Jadi berbagai format penilaian sama latihan, kayak ulangan kelas, tugas individu, kuis, semuanya dibingkai ulang jadi metafora pertarungan RPG ya. Ini pasti ngubah banget cara siswa mandang aktivitas-aktivitas ini. Tujuannya jelas ke sana, ngubah sesuatu yang mungkin dianggap beban ya, kayak ulangan, latihan soal. Jadi tantangan yang lebih seru buat ditaklukkan. Tapi di balik semua elemen game ini, guru sebagai DM itu tetap pegang kendali yang kuat loh. Nah iya benar. Sumbernya nyebutin ada beberapa alat buat si DM ini. Ada Crystal Ball Dashboard. Ini buat mantau progres semua siswa secara real time. Bisa lihat HP, MP, XP, koin mereka ya? Iya, semua kelihatan. Terus, guru bisa kasih hadiah XP atau koin, atau hukuman, ngurangin HP secara manual. Bahkan ada fitur unik kayak mantra uji keheningan. Mantra, buat apa tuh? Semacam sihir area gitu buat ngedisiplinin kelas kalau terlalu berisik. Sama ada gerbang absensi QR Code juga buat sistem kehadiran. Oke, jadi ini kelihatan ya usahanya buat nyeimbangin antara kebebasan sama keseruan main peran buat siswa, tapi juga kebutuhan kontrol pedagogis sama manajemen kelas buat guru.
Dashboard ini kan ngasih data yang kaya banget ya buat guru. Bisa mantau kemajuan sama potensi masalah tiap siswa ya. Betul. Tapi kalau dipikir-pikir, dashboard pemantauan yang sedetail itu sampai bisa lihat HP siswa turun gara-gara mungkin ngantuk. Apa ini nggak kerasa kayak diawasin banget ya? Di satu sisi petualangan, tapi di sisi lain kayak gerak-gerik kita dimonitor terus. Ini bisa jadi pedang bermata dua nggak sih? Antara motivasi sama tekanan. Itu tegangan inheren yang sering muncul ya dalam sistem gamifikasi yang canggih, apalagi di konteks pendidikan. Pertanyaannya kan jadi seberapa transparan data ini buat siswanya? Terus gimana data ini dipakai sama guru? Fokusnya ke dukungan atau malah jadi hukuman? Iya juga ya, sumbernya nggak merinci ini sih. Tapi implementasi etis sama pedagogis dari alat sekuat Crystal Ball Dashboard ini jadi krusial banget. Nah, selain kontrol guru, ada juga elemen ekonomi sama sosial yang dibangun di sini. Oh ya, disebutin ada toko sihir. Tempat siswa bisa belanja pakai koin yang mereka dapat ya. Mungkin buat item virtual atau keuntungan kecil di game gitu. Mungkin, iya. Terus ada bounty board. Katanya siswa bisa pasang misi buat siswa lain. Wah, ini menarik nih. Kayak ekonomi peer-to-peer gitu. Iya, konsepnya menarik. Sama fitur sosial kayak aliansi guild dan peti guild barengan. Gimana Anda lihat potensi dampak fitur sosial sama ekonomi ini? Wah, ini potensinya gede banget buat memperkaya pengalaman sama dinamika kelas. Toko sihir itu kan ngasih tujuan konkret ya, buat ngumpulin koin. Jadi motivasi buat partisipasi. Bener. Terus bounty board itu bisa dorong kolaborasi atau saling bantu antar siswa dengan cara yang seru. Fitur guild juga jelas tujuannya buat bangun identitas kelompok sama kerjasama. Tapi ya kayak ekonomi sama sistem sosial di dunia nyata atau di game online lah ya. Ini juga bisa munculin dinamika yang kompleks. misalnya, Bounty board itu bisa disalahgunain nggak? Terus perbedaan kekayaan, koin antar siswa, bisa bikin kesenjangan sosial atau kompetisi yang nggak sehat nggak? atau guildnya jadi eksklusif gitu ya? Nah, itu juga gimana aliansi guild dikelola biar inklusif. Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diantisipasi dan dikelola sama DM ya, gurunya itu pas ngejalanin Dreamy. Keberhasilan fitur ini sangat tergantung gimana aturan mainnya ditetapin dan ditegakkan di kelas. Dinamika sosialnya pasti seru banget buat diamati dalam praktiknya nanti. Dan kayaknya nih, tim pengembang Dreamy sadar kalau ini baru awal. Ada rencana pengembangan lagi kan yang disebut misi rahasia. Iya, betul. Apa aja tuh yang direncanain buat evolusi Dreamy ini? Rencana pengembangan ini, si misi rahasia ini, nunjukin ambisi buat terus memperdalam pengalaman gamifikasinya. Terutama dalam hal ngasih lebih banyak agensi atau keleluasaan buat siswa. Sumber yang Anda bagi itu nyebutin ada 4 misi utama yang lagi direncanain atau dikembangin. Oke, kita bedah satu-satu ya. Misi pertama, papan misi atau quest board. Idenya apa tuh? Kalau sekarang kan kayaknya sebagian besar pertarungan atau tantangan itu datangnya dari guru ya, dari DM. Nah, papan misi ini tujuannya mau ngubah itu. Jadi gimana? Idenya, siswa bisa akses semacam papan gitu di dashboard mereka. Isinya daftar monster, ya soal, tugas, atau tantangan belajar lain lah yang tersedia. Lengkap sama tingkat kesulitan, hadiah XP sama koinnya. Terus siswanya ngapain? Nah, siswa terus bisa milih sendiri kapan dan monster mana yang mau mereka hadapi. Wah, jadi ini geser ya. Dari guru ngasih tugas, jadi siswa milih tantangan sendiri. Ini lumayan signifikan sih perubahannya. Betul banget. Kalau kita lihat dari kacamata pedagogi nih, ini langkah menuju student agency, otonomi siswa yang lebih gede dalam proses belajar mereka. Bikin lebih termotivasi ya. Atas pembelajaran, siswa nggak lagi cuma nerima pasif, tapi jadi navigator aktif di petualangan belajarnya sendiri. Keren kan? Keren. Terus, misi kedua, markas guild yang interaktif. Katanya tombol guild sekarang belum fungsi penuh ya? Rencananya gitu. Mau dikembangin jadi halaman khusus buat tiap guild atau kelas. Nah, di markas ini, siswa bisa lihat daftar anggota guildnya, mungkin profil singkatnya gitu. Terus ada apa lagi? Bakal ada papan peringkat internal khusus guild itu, buat mancing kompetisi sehat di dalam tim. Terus juga ada ruang buat DM, gurunya, buat kasih pengumuman atau pesan khusus yang cuma buat guild itu aja. Jadi kalau papan misi tadi fokus ke pemberdayaan individu ya, pilihan sendiri, markas guild ini jelas sasarannya buat nguatin kelompok sama rasa komunitas di kelas ya? Tepat sekali. Ini fokusnya ke pembangunan identitas kolektif, kolaborasi, sama komunikasi internal di skala kelas.
Kebayanglah ini bakal dukung fitur kayak party rate tadi yang emang butuh kerja sama tim. Oke, jadi 2 misi pertama nyasar individu dan kelompok. Terus 2 misi terakhir. Hadiah login harian sama sistem lencana. Ini kayak di game-game biasa ya. Ini 2 mekanisme yang ya umum banget ditemuin di desain game modern. Buat ningkatin retensi sama ngasih rasa progresi jangka panjang. Hadiah login harian atau daily login rewards itu simple sih. Gimana tuh? Tiap siswa login pertama kali dalam sehari, otomatis dapat bonus kecil. Contohnya plus 5 koin, plus 5 XP. Mungkin ada bonus tambahan kalau login berturut-turut berapa hari gitu. Oh, biar rajin buka platformnya tiap hari ya, semacam check-in gitu. Persis, ini teknik habit formation yang banyak dipakai. Bikin siswa ngerasa dihargai cuma dengan hadir atau buka platform Dreamy rutin. Nah, kalau sistem lencana prestasi atau achievement system, Yang kayak dapat badge atau trofi itu ya. bener banget, ini tentang ngasih pengakuan buat pencapaian tertentu dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sumbernya ngasih contoh lencana kayak Monster Slayer. Kalau udah ngalahin banyak monster soal gitu ya. Iya, mungkin setelah ngalahin sejumlah monster soal. Terus ada hartawan cilik kalau udah ngumpulin koin banyak. Atau pejuang veteran kalau udah nyampe level tertentu. Terus lencananya bisa dipajang gitu. Iya, bisa ditampilin di profil siswa. Jadi semacam bukti pencapaian, kebanggaan, dan bisa juga jadi tujuan jangka panjang buat dikejar sama siswa. Mekanisme kayak hadiah harian sama lencana ini emang efektif sih di game buat bikin pemain betah. Tapi kalau di konteks belajar nih, ada kekhawatiran nggak sih? Ini bisa jadi terlalu fokus ke reward ekstrinsik, hadiah dari luar, Nah, itu dia. jadi malah ngikis motivasi intrinsik siswa buat belajar karena emang pengen tahu ilmunya gitu. Sumbernya nyinggung ini nggak? Sumbernya nggak secara eksplisit ngebahas dilema motivasi intrinsik versus ekstrinsik ini sih. Tapi ini kan perdebatan klasik ya dalam penerapan gamifikasi di pendidikan. Iya juga ya. Penggunaan mekanisme retensi sama progresi yang diadopsi langsung dari game komersial, ini nunjukin kalau pengembangnya paham lah soal apa yang bikin game itu adiktif dan memotivasi. Tantangannya gimana nyeimbanginnya ya? Betul, tantangannya gimana nyeimbangin biar reward ekstrinsik ini sifatnya mendukung bukan malah ngegantiin minat belajar yang sebenarnya. Idealnya sih prestasi yang dikasih lencana itu harusnya ya merefleksikan pemahaman atau skill yang bermakna. Bukan cuma grinding ngejar lencana doang. Nah, itu dia. Tapi ya, adopsi terang-terangan mekanisme game ini nunjukin keberanian buat eksperimen dengan apa yang udah terbukti berhasil di kontes lain. Jelas banget sih visinya emang bikin Dreamy makin dalam, makin imersif, mirip pengalaman RPG yang utuh. Nah, sekarang kita geser dikit yuk fokusnya, biar paham konteks tempat Dreamy ini lahir dan berkembang. Boleh. Ini kan semua terjadi di SMK Mardi Yowana Cikembar ya. Dan tokoh kuncinya tadi Mas Panji Purnomo, guru RPL di sana. Info dari web sekolah yang Anda bagi itu juga ngasih latar belakang yang menarik nih. Iya, penting banget emang buat pahami konteks institusionalnya. Visi sekolah ini kalau lihat di webnya ya, lumayan ambisius loh. Apa tuh visinya? Mewujudkan lulusan yang berkarakter kuat dan kompeten, melalui pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, gitu kurang lebih. Misinya juga menjabarin beberapa pilar penting, Seperti? kayak pembelajaran yang pusatnya di siswa, terus berbasis proyek nyata, nyiptain lingkungan belajar yang suportif dan menyenangkan, sama menjalin kemitraan sama dunia usaha dan industri. Wah, kalau kita sandingin visi misi sekolah ini sama proyek Dreamy, kayaknya nyambung banget ya, ada benang merah yang kuat gitu. Betul sekali. Terutama penekanan di kata menggembirakan sama berbasis proyek itu. Dreamy ini kayak perwujudan nyata dari filosofi sekolahnya ya. Tepat. Ini jadi bukan sekedar proyek iseng seorang guru aja gitu ya, tapi kayaknya emang manifestasi yang didukung atau paling nggak selaras lah sama arah dan filosofi pendidikan sekolah secara keseluruhan. Ini penting sih. Iya, ini insight penting. Inovasi di level kelas itu seringkali bisa tumbuh subur kalau ada keselarasan sama visi institusi yang lebih besar. Nah, selain itu, ada info menarik lain soal sekolah ini. Yang unit produksi RPL itu. Bener banget, sekolah ini ternyata punya unit produksi di jurusan RPL. Jadi, siswa nggak cuma belajar teori, tapi aktif terlibat bikin produk nyata. Bikin apa tuh? Disebutin spesifik, mereka belajar bikin game, pakai software RPG Maker XP, sama bangun portofolio digital pribadi pakai Google Sites. Wah, menarik banget ini. Adanya unit produksi yang fokus bikin game pakai RPG Maker ini kayak ngasih tanah subur ya buat ide kayak Dreamy muncul. Sangat mungkin. Gurunya, mungkin siswanya juga udah biasa mikir pakai logika game gitu kali ya.
Sangat mungkin. Keberadaan unit produksi ini kan nyiptain ekosistem di mana eksplorasi pengembangan game dan aplikasi itu jadi bagian dari kurikulum atau kegiatan sekolah. Jadi masuk akal ya kenapa guru RPL di sana bisa kepikiran bikin ini? Iya, ini ngasih konteks tambahan kenapa seorang guru RPL di sana, Mas Panji, bisa ngembangin proyek gamifikasi yang terinspirasi banget dari RPG. Ada dukungan infrastruktur pengetahuan dan mungkin juga minat dari siswanya. Info dari repo GitHub-nya juga kan, Panji Newbies SKMKB1 pakai JavaScript, HTML, CSS, itu negasin aspek teknisnya ya, pakai teknologi web yang umum diajarin di RPL. Betul. Jadi peran Mas Panji di sini lebih dari sekedar guru biasa dong ya. Dia kayak inovator, integrator teknologi, ada web, ada AI. Terus desainer game juga. Sekaligus pendidik yang nyoba nerjemahin visi sekolahnya jadi praktik kelas yang konkret. Persis. Ini contoh bagus banget dari peran guru di abad 21. Nggak cuma nyampain materi, tapi juga ngerancang pengalaman belajar yang inovatif. Nah, satu detail lagi nih yang perlu dicatat dari profil Mas Panji di web sekolah. Apa tuh? Adanya ajakan terbuka buat ngasih dukungan atau donasi lewat transfer rekening gitu buat pengembangan proyek ini. Oh ya? Apa artinya tuh ada ajakan donasi gitu? Ini bisa jadi indikasi halus ya soal realita pengembangan inovasi pendidikan di lapangan. Meskipun ada visi sekolah yang dukung, kreativitas gurunya tinggi, tapi sumber daya, ya waktu, tenaga, apalagi dana. Buat ngembangin proyek kompleks ini pasti butuh ya? Nah itu dia, buat numbangin dan ngerawat proyek kompleks Dreamy ini seringkali jadi tantangan tersendiri di lingkungan sekolah. Ajakan donasi ini nunjukin adanya kebutuhan dukungan dari luar buat keberlanjutan dan pengembangan inovasi semacam ini. Potret realita lah ya? Iya, potret realita yang sering dihadapi para inovator pendidikan. Oke deh. Jadi setelah kita menjelajahi berbagai sumber yang Anda kasih ini, gambaran soal Dreamy jadi makin utuh ya. Ini bukan sekedar aplikasi belajar biasa, tapi sebuah ekosistem gamifikasi pendidikan yang, ambisius, berani dan khas Indonesia banget. Dengan sentuhan D&D-nya itu ya? Iya, pakai kerangka Dungeons and Dragons, kita udah lihat gimana mereka nyoba maduin teknologi, termasuk AI yang punya kepribadian lokal unik kayak Ivy si roh pot bunga tadi. Terus dengan mekanika game yang kompleks, kita juga lihat ada visi pengembangan yang jelas. Fokusnya ke peningkatan agensi siswa sama pembangunan komunitas belajar. Dan yang paling penting, kita lihat gimana inovasi ini akarnya kuat di visi sebuah SMK di Cikembar. Dan digerakkan oleh dedikasi seorang guru ya. Betul, digerakkan oleh dedikasi dan kreativitas seorang pendidik. Nah, sebagai penutup nih ya, dan ini mungkin sesuatu buat Anda renungkan lebih jauh setelah sesi kita ini, kita kan udah lihat nih gimana Dreamy nerapin elemen permainan peran, narasi yang kaya, sistem progresi, mekanika game lainnya ke pelajaran teknis kayak RPL. Ya. Coba deh bayangin sejenak implikasi yang lebih luas kalau pendekatan kayak gini, gamifikasi mendalam yang kaya narasi dan peran ini diterapin nggak cuma sporadis, tapi mungkin lebih sistematis gitu. Di berbagai level pendidikan ya. Nah kalau konsep belajar sebagai petualangan ini diadopsi bukan cuma buat sains teknologi, tapi juga buat belajar sejarah misalnya, atau nguasain bahasa asing. Ilmu sosial, seni. Betul, memahami ilmu sosial atau bahkan seni. Pertanyaannya, bisa nggak sih ini secara fundamental ngubah persepsi kita soal proses belajar itu sendiri? Dari sesuatu yang mungkin sering dianggap kewajiban yang ya agak ngebosenin gitu ya. Jadi perjalanan penemuan yang seru ya. Nah, jadi sebuah perjalanan penemuan yang intrinsik, memotivasi, bermakna, dan yaitu tadi, menggembirakan. Seperti visi sekolah yang melahirkannya. Potensi transformasinya itu gede banget loh sebenarnya. Dan Dreamy ini ngasih kita satu contoh nyata yang menarik banget buat dieksplorasi potensinya lebih jauh.